Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 45240912996. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, memiliki rasa ingin tahu, serta mencintai ilmu. Baik, langsung saja. Pertama, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang kita miliki. Berpikir ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita berupa otak atau pikiran. Dengan itu kita dapat dibedakan dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Nah, untuk kita sebagai mahasiswa sendiri harus mengembangkan kemampuan kita dalam berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif ini. Berpikir logis ini dapat membantu kita untuk menganalisis informasi dengan baik dan membuat keputusan yang tepat. Dengan pendekatan ini juga kita dapat memahami masalah yang kompleks dan mencari solusi yang lebih efektif, sehingga bisa berkontribusi secara nyata di lingkungan sekitar kita. Di mana pemikiran kreatif juga adalah pemikiran yang dapat menemukan hal-hal atau cara-cara yang baru dan berbeda dari yang biasa dipikirkan, yang mampu mengemukakan ide atau gagasan tak memiliki nilai tambah dan manfaatnya. Untuk menjadi seseorang yang kreatif, kita harus dibiasakan dan dilatih. Dan dengan pemikiran kreatif ini, kita dapat mengisi lapangan kerja ke depannya. Karena semakin hari semakin modern kehidupan, maka semakin dibutuhkan kita mahasiswa-mahasiswa yang sebagai tenaga kerja yang kreatif di masa mendatang. Penting juga kita sebagai mahasiswa untuk memiliki sikap kritis dalam setiap hal yang kita pelajari, mengajukan pertanyaan, dan tidak menerima begitu saja informasi yang diberikan adalah cara untuk mengasah pikiran kita. Dengan berpikir kritis, kita bisa mengevaluasi argumen yang mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan tentang isu-isu yang ada, sehingga kita bisa mengambil posisi yang berlandaskan dengan fakta dan tidak langsung menerima begitu saja berita yang beredar. Selain itu, kreativitas kita dan inovasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan di dunia yang terus berubah. Berpikir kreatif memungkinkan kita menemukan ide-ide baru, sedangkan sikap inovatif membantu kita menerapkan ide-ide tersebut. Dengan menggabungkan semua kemampuan ini, kita dapat menjadi mahasiswa yang tidak hanya sukses di bidang akademis, tetapi juga siap membawa perubahan positif dan lebih baik bagi masyarakat ke depannya. Sejak kecil kita memiliki tingkatan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui tingkatan proses pemikiran itu, kita dapat mengetahuinya dengan cara pertama, pengetahuan atau literal hafalan mengingat. Contohnya dalam mengingat di mana, siapa, kapan, mengenal apa, yang mana, dan sebagainya. Kedua, yaitu pemahaman dalam artian pengertian, seperti dalam hal membandingkan, menjelaskan, menyatakan kembali, menyebutkan, dan sebagainya. Ketiga, aplikasi atau pemecahan, seperti mengaplikasikan, mengklasifikasikan, menggunakan, memilih, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Keempat, analisis atau penalaran, berupa mengapa, analisis, mengenal, menyimpulkan, mendukung, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu sintesis atau menciptakan, seperti
kata merencanakan, membangun, merumuskan, menyatakan, mendesain, mengilustrasikan, dan sebagainya. Dan keenam, evaluasi. Contohnya menghakimi, memutuskan, memuji, memilih, dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir yaitu afektif, dimana seperti menerima, merespons, menilai, mengorganisasikan nilai, dan sebagainya. Jadi kata-kata tadi adalah hal-hal yang pasti saat kita bertanya-tanya, itulah kata-kata yang muncul di dalam pikiran kita. Dan itu yang membuat kita dapat berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang telah dipelajari, dilihat, dan didengar. Rasa ingin tahu ini umumnya terjadi pada manusia dari sejak bayi sampai tua. Dalam kehidupan manusia, setelah masalah diselesaikan, maka akan timbul masalah lain yang menunggu pemecahannya. Seperti setelah tahu apa masalahnya, maka akan timbul rasa ingin tahu siapa yang membuat masalah, di mana terjadinya, dan sebagainya. Ketika kita merasa penasaran, otak kiri kita mulai menganalisis informasi dan mencari logika di balik pertanyaan kita, memicu proses berpikir analitis yang mendalam. Sementara itu, otak kanan kita berperan dalam memunculkan ide-ide kreatif dan imajinatif yang memungkinkan kita untuk melihat kemungkinan baru dan mengeksplorasi solusi alternatifnya. Rasa ingin tahu itu adalah dorongan untuk kita menjelajahi pengetahuan dan memahami dunia di sekitar kita. Dalam konteks akademis, rasa ingin tahu membantu kita tidak hanya untuk memahami materi kuliah, tetapi juga untuk mempertanyakan dan menggali lebih mendalam tentang apa yang ingin kita ketahui dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis di kelas, dan kita bisa menciptakan diskusi yang lebih hidup dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dari teman-teman diskusi kita serta dengan dosen. Selain itu, membaca di luar kurikulum adalah salah satu cara terbaik untuk kita mengembangkan rasa ingin tahu tersebut. Misalnya ketika kita membaca yang berkaitan dengan topik kuliah seperti buku atau artikel, pasti kita akan menemukan konsep-konsep baru yang tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga membuat kita tertarik akan untuk belajar lebih lanjut tentang topik tersebut. Membaca luas membuka pintu bagi berbagai perspektif, dan ini sangat berharga dalam pembentukan pola pikir yang kritis dan analitis untuk kita. Dengan begitu, tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pengelola informasi yang lebih aktif. Dan untuk yang terakhir yaitu terlibat dalam kegiatan kampus dan berdiskusi dengan teman sekelas juga berperan besar dalam memperkuat rasa ingin tahu kita. Ketika kita bergabung dalam organisasi atau komunitas yang sesuai kita minati, kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang lain dengan informasi yang kita dapatkan dan berbagai pemikiran. Diskusi informasi dengan teman seringkali menimbulkan ide-ide baru yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Jadi, mari kita
terus menjaga rasa ingin tahu itu. Karena dengan cara ini kita bisa terus belajar dan tumbuh sebagai mahasiswa yang lebih baik. Tetapi dalam hal yang positif, rasa ingin tahu kita dalam hal yang positif, tidak dengan hal yang negatif, karena dari rasa ingin tahu itu dapat membuat seseorang melakukan segala suatu hal yang ingin diketahuinya. Ketiga, mencintai ilmu, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Manusia itu di waktu pertama ia lahir dan menampakkan dirinya di alam semesta ini sama sekali kosong dari ilmu pengetahuan. Sekalipun ia telah memiliki atau dibekali persiapan, kesanggupan atau alat yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu. Pendengaran, penglihatan, dan akal merupakan alat yang dengan itu kita dapat mencari ilmu pengetahuan. Dari situ kita dapat melihat alam luar dan memikirkan keadaan-keadaannya dan juga mengambil kemanfaatan yang dikaruniakan Tuhan berupa segala macam kenikmatan dan keberkahan yang tiada terhingga telah diberikan oleh kita. Oleh karena itu, orang yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan sangat berbeda, baik dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan manusia, serta dalam pandangan nilai pengertian dalam hidup. Contohnya dapat kita lihat saat dia berbicara, berpikir, bertindak, maupun saat dia berperilaku. Mencintai ilmu juga berarti kita harus aktif dalam proses belajar. Tidak cukup hanya duduk di kelas dan menyerap informasi yang kita dapatkan. Kita perlu terlibat berdiskusi dan menantang diri sendiri untuk berpikir kritis. Setiap kali kita mengajukan pertanyaan atau mencoba memahami perspektif baru, kita melatih otak kita untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia yang terus berubah. Dengan mencintai ilmu, kita tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga karakter kita sebagai individu yang siap menghadapi tantangan dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.